Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon itu. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Doaku selalu menyertai Anda semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini, satu hal yang saya renungkan adalah pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Tuhan Yesus menghendaki kita semua agar kita tiap hari melakukan pertobatan demi pertobatan dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sudahkah kita melakukan pertobatan itu? Sudahkah kita rindu akan pertobatan itu dalam kehidupan kita? Dalam kisah perumpamaan pada hari ini, si tukang kebun itu didatangi oleh tuan kebun dan mengatakan, "Kok pohon ini tidak pernah berbuah? Kalau dia tidak berbuah, tebang saja. Tidak ada guna dia hidup di tanah ini dengan percuma." Tetapi tukang kebun itu mengatakan, "Tuan, biarkan setahun lagi saya beri pupuk, saya sirami, mungkin dia akan berbuah." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada Anda dan saya. Itu baiknya Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan demi kesalahan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita berjuang untuk memberi pupuk kepada diri kita. Kita berjuang untuk memperbaiki kesalahan itu, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama dalam kehidupan kita, yang akhirnya mendatangkan kecelakaan bagi diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kesempatan demi kesempatan selalu diberikan Tuhan kepada Anda dan saya. Apakah kita rindu akan kesempatan yang diberikan Tuhan pada kita?
Sakramen tobat juga merupakan kesempatan di mana kita memperbaiki hidup kita. Sakramen tobat saat di mana kita masuk ke dalam belas kasih Tuhan. Lalu kita membuang segala dosa kita karena kita diampuni oleh Tuhan. Lalu kita keluar dengan hati yang bersuka cita. Tuhan selalu memberikan kita semua kesempatan, Bapak Ibu. Mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Tuhan secara baik, agar kita bisa menghasilkan buah berlimpah melalui pertobatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tanpa melakukan pertobatan, hidup kita akan terus dikuasai oleh kejahatan, iri hati, kebencian, amarah, dendam. Tapi dengan pertobatan itu sendiri, hidup kita dilepaskan dari belenggu kejahatan dan kita menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan, cinta kasih, kesabaran, pengertian, pengampunan, dan lain sebagainya. Maka mari Bapak Ibu, kalau saat ini dalam kehidupan berkeluargamu sebagai suami istri, pasangan hidupmu pernah melakukan kesalahan, berikanlah dia kesempatan untuk berubah. Dukunglah dia dalam proses perubahannya, agar dia mengubah hidupnya, dia bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Kadang kelemahan kita melihat kelemahan pasangan kita, lalu kita mulai menjudge pasangan hidup kita, maka dia tidak bisa berbuah. Dia tidak bisa bertumbuh, dia tidak bisa berkembang. Tapi mari kita beri pupuk, kita dukung dia dengan doa, dengan support yang kita miliki, agar dia bangkit dari kegagalannya dan dia bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi engkau dan keluargamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sekali lagi, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Tinggal bagaimana kita berjuang menggunakan kesempatan itu sekali lagi secara baik dalam kehidupan kita. Mumpung Dia beri kita kesempatan, kita berjuang untuk memperbaiki hidup kita. Baik di dalam keluarga kita dengan suami, istri, anak-anak, orang tua kita, maupun dengan warga masyarakat yang ada di sekitar kita. Tuhan punya kepercayaan bagi Anda dan saya, agar hidup kita berbuah, agar buah yang kita hasilkan dinikmati oleh banyak orang dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat berlimpah yang masih Engkau curahkan bagi hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami. Engkau selalu memberi kami kesempatan untuk berubah dan bertobat dalam kehidupan kami. Agar dengan melakukan demikian, kami dapat menghasilkan buah kebaikan bagi diri kami dan bagi orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, karena kami ini orang rapuh. Bantulah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Siramilah kami dengan cinta kasih-Mu, agar kami dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan kepadamu. Jamah hati mereka. Tambahkan iman mereka Tuhan, agar mereka tidak jauh daripadamu. Sebagai sumber kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.